Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradiansa. Saya dari kelas 2 17. Kali ini saya akan membuat podcast Creative Thinking. Materinya bakat bersama teman-teman saya. Ada Rifaya Diansa dan ada kami Airullah. Gimana nih pendapat lu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bakat seseorang? Kalau menurut gue ya, kalau bakat sih itu kan dari dalam diri kita sendiri ya. Tapi yang paling berpengaruh itu dari tingkat pendidikan, karena pendidikan itu kan kita bertemu sama teman-teman ya kan, teman-teman yang hal baru. Nah di situ juga kita selalu bertemu pagi sampai sore, ketemunya sama teman sekolah, berbeda sama teman-teman rumah ya kan. Kalau teman-teman rumah paling kita bermain sampai sore aja, jadi gitu. Paling bakatnya kita main hanya di situ-situ aja. Kalau misalnya di pendidikan kan kita bisa berkembang gitu. Berarti maksud Anda itu bakat seseorang itu terjadi karena lingkungan. Dari lingkungan. Nah yang paling berpengaruh itu lingkungan yang paling berpengaruh itu ya dari pendidikan sih menurut saya ya gitu. Iya. Boleh. Jadi kalau menurut gua faktor bakat seseorang mungkin bisa tercipta dari hobi ya. Mungkin ya dari hobi melakukan sesuatu itu bisa jadi bakat dia gitu. Misalkan kayak lu hobi dalam olahraga lu bidang lu dalam main bulu tangkis misalkan. Terus dari hobi itu lu telusurin, lu kembangin sampai akhirnya itu bisa jadi prestasi, bahkan jadi bakat lu mungkin di situ di bidang olahraga. Lu bisa jadi juara internasional maupun nasional mungkin di bidang olahraga di situ. Ya kalau dari gue sih kayak gitu, dari bakat mungkin dari ini kali ya, bisa juga dari hobi atau dari bawaan lahir, dari gen orang tua, yang orang tuanya dulunya artis mungkin bisa nyanyi, jago nyanyi, akhirnya kebawa sama anaknya dari gennya, jadi akhirnya anaknya juga bisa ikutan nyanyi, bisa nyanyi juga, terkenal juga ya. Mungkin kayak gitu sih kalau menurut gua, kalau dari soal bakat ya. Mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau menurut gue faktor lingkungan juga sih ngaruh buat untuk perkembangan bakat. Misalkan kalau teman-teman lu pada jago main futsal atau yang lain gitu, otomatis lu juga bakal ikut-ikutan dong buat main futsal, dan lu pun pasti akan seimbang skillnya nanti sama mereka. Ya gitu sih kalau menurut gue. Oke, jadi itu kan tadi faktornya ya. Iya. Ada yang mau ditambah lagi nggak? Kalau untuk faktor tadi, faktor itu sih ya pokoknya intinya dari lingkungan deh. Tergantung lingkungan lu. Kalau misalnya lingkungannya baik ya pasti dirinya juga pasti baik gitu. Bagaimana Mas Fahmi? Apa ada yang tambahin? Cukup sih kalau gue. Cukup ya. Cukup. Oke, jadi yang kita dapat ini faktor bakat seorang itu bisa muncul karena pertama lingkungan, terus yang kedua bawaan lahir dari orang tua, yang orang tuanya tadi contohnya dia jago bernyanyi, akhirnya anaknya juga ikut-ikutan bisa nyanyi juga. Terus ada bawaan dari hobi, yang hobinya suka olahraga, suka main badminton, suka main futsal, akhirnya jadi prestasi, akhirnya jadi bakat dia di situ kan, bakat dia jadi jago di olahraganya. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak nih? Dan itu aja. Udah sih. Itu aja ya. Iya. Mungkin itu aja kita dapat ya. Selanjutnya kalau kita bahas soal yang kedua, jelaskan secara singkat bakat yang Anda miliki. Bakat gue untuk saat ini ya mendaki sih, ya kan, mendaki gunung. Jadi bakat gue itu gue berawal dari 2018 gue nyoba mendaki tuh. Itu gue mendaki Gunung Samet kan. Iya gue mikirnya situ mendaki gunung capek, ngapain sih capek-capek naik gunung, harus ke hutan gitu segala macam. Kalau takut hilang gitu apa
diculik apa gimana? Nggak takut gitu. Itu sih alhamdulillah gue nggak berpikiran di situ ya. Gitu. Yang penting ini aja percaya sama agama ya udah ya. Ya sama agama sama Tuhan yang di atas lah. Emang terkadang kalau bakat itu juga kadang-kadang harus kita menerima resiko juga ya. Ada beberapa bakat yang harus kita terima resikonya gitu. Ada yang orang tua mendukung, ada yang enggak, kan bisa kayak gitu. Pertamanya gue juga nggak disetujuin sih, maksudnya karena kan orang tua pasti mikirnya, wah anak-anak saya pergi ke alam bebas nih, nanti kenapa-napa. Gitu. Di situ gue jelasin, ya kan, gue jelasin ini loh saya bisa ketemu orang baru, bisa mengenal lingkungan. Gue jelasin kayak gitu. Nah lama kelamaan orang tua tuh luluh ya kan, ya otomatis jadi izinin. Apa sih yang dapat dari gunung itu? Baru gue jelasin di situ. Ini yang didapat pengalaman gitu, yang nggak bisa, yang nggak pernah dapat dari bangku sekolah. Gue ceritain kayak gitu. Mantep ya. Orang tua masih ini mendengarkan gitu. Mendengarkan. Orang tua saya beda lagi, nggak bisa mendengar. Kalau enggak udah. Kalau bilang nggak boleh keluar udah. Orang tua. Baik. Gimana? Kalau kejadian mistis gitu di gunung ada gak pernah? Paling waktu itu gue naik gunung Sumbing ya, gue sama temen gue. Itu ya percaya nggak percaya ya, maksudnya Kenapa? Percaya masing-masing. Ya. Jadi gue waktu itu gue turun sekitar jam 7-an ya, jam 7. Dan di situ ada pos 2 kan tuh. Ya. Pos 2. Nah, gue lihat dari kejauhan itu, di situ ada yang bakar apa namanya? Di warung itu bukan kayak bakar kayu bakar lah gitu ya. Kayak masak air gitu. Nah, pas gue nyampe di situ cuman apinya doang. Jadi dari jauh tuh kayak ada orang tuh. Nah, pas sudah itu gue assalamualaikum. Udah, di situ gue nggak mau lama-lama ya kan, karena waktu juga udah malam. Gue ngeri ada apa-apa, gue jalan. Pas jalan kayak ada lonceng kuda gitu sih, tau gak sih? Kayak cleaning gitu kan. Nah, temen gue udah bilang, pai gitu. Kenapa Bay? Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, yaudah jalannya agak cepetan ya Pai, lu tahu sendiri. Dia bilang gitu. Gue bilang, yaudah dah, gue di belakang aja. Gue bilang, lu depan deh. Gue gitu kan. Nah, di situ gue nggak mau langsung bilang ada yang bau-bauan atau apa. Gue ceritainnya pas sudah di base camp gitu. Karena kan pamali ya kan. Kalau misalnya ceritain di situ tentang kejadian-kejadian, makanya gue ceritain di base camp. Itu sih paling itu doang yang cerita-cerita yang sama dari gue yang sama gue naik gunung. Oke, itu kan tadi bakatnya Pai ya. Ternyata bakatnya Pai tidak kita terduga, ternyata dia suka mendaki gunung. Kalau dari gue sendiri sih, kalau dari bakat gue nggak tahu ya bakat gue apa nih. Soalnya gue dari dulu tuh gue macam-macam deh. Dulu gue juga sempat main bulu tangkis juga, terus sempat ikut sekolah bulu tangkis juga. Cuma nggak bertahan lama, terus gue keluar karena capek Pak. Karena capek, gue nggak kuat pernapasan gue. Pasti. Iya, kan kuat. itu beda lagi. Nggak juga sih gue demo nggak kuat gue. Kayak gitu lu lihat kemarin kan? Iya benar. Nah terus ada nih, gue dari kecil tuh emang suka banget main game. Dari kecil suka banget gue main game. Terus main game apa aja, dari Nintendo, dari PS. Terus sampai akhirnya gue ketemu nih game-game warnet. Gue coba main sama teman-teman gue dulu, teman-teman warnet gue di sana. Terus pas gue main, udah merasa paling jago tuh, padahal masih ecek-ecek. Main game apa tuh? Mau coba. Ya? Main game apa? Dulu gue waktu di warnet tuh game Point Blank Losaga, Dota. Oke. Pernah main ROS juga sih, ROS PC waktu itu. Cuman gue nggak bisa mainnya waktu itu.
udah sok banget tuh, udah mau ikut-ikut turnamen. Ternyata ya cuma angan-angan doang tuh. Akhirnya gue ketemu nih Mobile Legend. Gue main Mobile Legend kan sama teman-teman gue, nggak tahu ya ini masuknya ke bakat apa gimana. Cuman gue main Mobile Legend ini sama teman-teman perumahan gue, sama teman-teman nongkrong gue main. Ya alhamdulillah sih turnamen online ada yang menang, ada yang kalah kayak gitu. Cuman ada satu ya menurut gue ya, satu achievement tuh menurut gue yang lumayan lah buat gue gitu. Jadi gue waktu itu masih maba nih, masih mahasiswa baru kan, semester 1. Itu pas banget, kalau nggak salah 2 minggu setelah jadi mahasiswa baru di komunikasi tuh. Terus Vkom itu ngadain yang namanya Vkom Cup. Tau gak Vkom Cup? Tau kan? Iya, tahu. Yang olimpiade ini kampus itu, olimpiade universitas. Nah, jadi tiap fakultas itu kan ngadain ini olimpiade gitu. Nah, yang Vkom ini namanya Vkom Cup. Terus banyak tuh kan yang dipertandingin, banyak, ada basket, ada futsal, ada apa namanya? Ada e-sport. E-sportnya tuh kayak Mobile Legend, terus kayak PES. Nah, terus kebetulan nih di kelas gua ini yang dulu, kelas gua yang dulu semester 1 itu banyak yang main Mobile Legend waktu itu, main game Mobile Legend. Gua ngeliat juga mereka gede-gede. Gue iseng aja, gua ajak, ayo main yuk, ikut Vkom Cup mau nggak, iseng-iseng gitu. Awalnya mereka nggak mau, karena percuma juga, kayak buang-buang duit aja gitu, lu daftar buang-buang duit terus kalah kan, apalagi lawannya kakak tingkat kan, ada yang angkatan 16, ada yang angkatan 18, angkatan 17. Nah, gua angkatan 19 ya. Kita angkatan 19 ya? Iya benar 19. Nah, terus udah nggak pede tuh, terus gue tetap bujuk mereka, ayo yuk coba yuk gitu. Terus gue ajak sama mereka main bareng waktu itu, nongkrong main bareng. Terus sempat juga kita push rank gitu. Ternyata kita dapat chemistry-nya, hampir akhir season juga masih menang. Karena mereka pede mereka buat kayak yaudah ayo deh gitu, ikut Vkom Cup. Nah, pas gue ikut Vkom Cup itu kan gue angkatan 19 ya. Angkatan 19 kan banyak istilahnya kayak kuda hitam gitulah, kayak orang-orang baru gitu. Lawan sama kakak tingkat yang udah pernah ikut Vkom Cup dulu main. Terus ternyata mainnya itu offline, mainnya tuh di kampus H waktu itu, persis di tengah lapangannya itu, main di situ. Terus awal-awal kita pembukaan Vkom Cup. Terus gue lihat sebelah gue lawan gue, buset deh anjir, tua banget kata gue. Tua banget. Kalau kita kan yang mahasiswa baru tuh kan kayak baru lulus SMA gitu kan, SMA SMK gitu. Yang udah tua banget, udah berjenggot, udah kenapa? Iya, rambutnya pada gondrong-gondrong juga kan. Ya, gondrong-gondrong banget kayak lu. Gondrong-gondrong banget anjir, sumpah dah. Udah dalam hati gue, gondrong doang, nyopet kagak ya. Bener. Terus udah tuh akhirnya apa namanya, setelah udah selesai upacara pembukaan itu Vkom Cup, gue cobalah tuh main kan pertama. Gue inget banget kalau nggak salah dulu angkatan 19 lawan angkatan 18, jadi setahun di atas gue. Ternyata pas kita main tuh pertama langsung di ini kalah telak abis, bener-bener nggak kesentuh tuh rate sama sekali tuh. Main terus kalau nggak salah sehari tuh main bisa ada berapa kali tuh ya, ada 7 match kalau nggak salah dalam sehari tuh. Hari itu juga 7 match. Akhirnya kita tembus tuh sampai grand final. Kita masuk apa namanya, lupa lagi waktu itu. Pokoknya kita tembus sampai grand final. Grand finalnya besok, kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Terus pas sudah nyampe besoknya kita ketemu sama angkatan 16. Angkatan 16 sama 17 itu. 2 orang nggak salah, 2 tim. 17 sama 16. Nah, yang kita kan masuk grand final, tapi sebelum masuk grand final kita semifinal dulu. Terus pas di semifinal itu kita ketemu angkatan 17. Ternyata dia itu main Hayabusa, kalau nggak salah waktu itu top 1 atau top 12 Depok gitu. Terus akhirnya lu gimana tuh lanjutannya? Terus ya udah, akhirnya kita main kayak biasa kan. Yang penting optimis banget tuh, optimis main.
Setelah kalah Pak. Kalah tapi kan ada ini, ada lower bracket sama upper bracket. Nah kita itu karena udah sering menang terus, jadi kita masuk upper bracket. Jadi kita punya kesempatan 2 kali. Kalau misalkan kita kalah nih di semifinal, kita turun ke lower bracket, kita lawannya. Jatuhnya itu lower bracket itu kayak kesempatan gitu sih, bukan sih? Iya, kayak ngasih kesempatan gitu. Tapi untuk yang upper bracket doang ya. Kalau yang lower bracket, kalau udah kalah di lower bracket ya udah selesai. Berarti kayak yang terbaik gitu kan? Maksudnya yang kalah gitu ya. Terus dia lagi. Iya. Gimana tuh kalau kita? Iya, jadi yang sering menang di qualifier itu bakal naik jadi upper bracket. Nah, di upper bracket itu di semifinalnya itu kalau misalkan kalah, yang menang itu kan masuk final. Yang kalah itu lower bracket. Nah, yang turun ke lower bracket itu lawan yang itu, yang lawannya di lower bracket juga. Nah, di semifinal gue ketemu angkatan 16. Ternyata nih ya, setelah gue tanya sama panitia dari itu yang angkatan yang gue lawan itu yang kemarin di upper bracket itu udah 3 kali berturut-turut juara di Legend. Gila. Pantesan nama nicknya, tau gak apa nama nicknya? Back to back. Asik. Gue udah curiga nih kok nicknya kayak begini, kata gue ya. Terus pas gue tanya, gue keras banget mainnya, kata gue. Pokoknya sampai dibantai 2-0 habis dah, kagak dikasih apa. Gue nanya panitianya, Bang itu angkatan berapa sih yang barusan gue lawan? Oh itu angkatan 16. Angkatan 16 bro, yang udah sering 3 kali menang di sini, kata dia. Kamu nggak sedih? Iya. Buset ya anjir, kata gue. Gue sama temen gue langsung ngangak semua aja. Kita turun ke lower bracket. Nah, buat masuk ke final lagi kita masih ada kesempatan nih lawan lower bracket. Nah, pas di lower bracket itu besoknya kita tanding sama angkatan 17 nggak salah. Kita tanding sama angkatan 17. Ternyata dia ininya Hayabusanya nggak salah ya. Hero-nya Hayabusanya tuh top 12 Depok nggak salah. Top 12 Depok. Terus pas kita main gitu kalah juga, tapi kalahnya nggak telak banget. Jadi kalahnya masih ada kayak 2-1 gitu kalahnya. Pas gue kalah, terus gue nanya lagi ke panitianya, ini angkatan berapa bang gitu? Angkatan 17. Angkatan 17 ini yang sering juara 2 di situ. Ketemu juaranya semua. Main game ini apa namanya sih? Lu kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya luar game main game, dia kayak beli inian juga tuh kayak voucher game gitu. Kalau lu beli voucher game juga sih kayak gitu? Voucher game, ya kalau top up ya istilahnya ya? Iya top up. Kalau isi game gitu sih, gue dulu zaman gue SMA, itu gue parah banget itu isi game gitu. Pernah juga nyolong duit orang tua buat si game. Ini zaman kita main PB sama Losaga tuh dulu. Iya. Gue juga pernah ngerasain. Waktu itu gue main Losaga, ya kan? Gue beli Gcash ya, ibaratnya Gcash. Gue beli hero permanen, kayak Joro, kayak apapun lah, gue beli. Nah, sekarang kan Losaga udah nggak ada ya. Gue mikirin game jadi nggak terlalu ini banget buat gue gitu. Iya. Keselnya belakangan ya. Iya belakangan, tapi kan ya apa lah. Lalu pengen tanya Pami, oh iya si Pami belum cerita ya. Ya coba dong cerita dong faktor bakat lu nih apa nih gitu. Kalau bakat yang gue punya sih paling main gitar. Awal mula gue bisa main gitar tuh waktu itu pas masih SMP kelas 3. Gue minta tolong temen gue buat diajarin. Yang awalnya jari-jari tangan gue sampai lecet pas pertama belajar gitar. Dan cuma bisa main intro lagu Peter Pan doang. Sampai gue bisa mainin lagu pakai teknik fingerstyle untuk sekarang ini. Perjalanan gue bisa belajar gitar tuh sekitar 4 tahun lebih. Ya paling segitu sih cerita bakat yang gue punya. Ada ya. Kalau pesan dari gue sih, pesan moral dari gue, apapun yang lo suka, entah itu hobi lo, entah itu apapun itu, coba dikembangin lagi. Siapa tahu itu bisa jadi bakat dan mungkin itu jadi jalur lu di situ.
yang penting sih cari pergaulan atau pertemanan yang positif lah, biar ntar lu juga dapet yang positif. Oke, udah lah begitu. Sekian dulu dari kita. Sekian dulu dari kami. Terakhir, nama saya Muhammad Faradiansa, dan ini ada teman-teman saya dari Pak Yardiansa, dan ada Pami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.